Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosna Natalia Nasution, NIM 2017 143.059.p. Saya dari kelas 5G. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan kearifan lokal dari daerah saya, yaitu Tapanuli Selatan, tepatnya di Kota Padang Sidimpuan. Demi memenuhi tugas dari pembelajaran mulak. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama yaitu sejarah singkat Kota Padang Sidimpuan. Pada zaman penjajahan Belanda, Kota Padang Sidimpuan dijadikan pusat pemerintah oleh penjajahan Belanda di daerah Tapanuli. Peninggalan bangunan Belanda di sana masih dapat dijumpai berupa kantor pos polisi pada pusat Kota Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan merupakan kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982. Kemudian sejak tanggal 21 Juni 2001, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001, Kota Padang Sidimpuan ditetap sebagai daerah otonom dan merupakan hasil penggabungan dari Kecamatan Padang Sidimpuan Utara, Selatan, Kecamatan Padang Sidimpuan Batuna II, Peten Baru, dan Padang Sidimpuan Tenggara yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Nama kota ini berasal dari kata Padang Nadipu yang artinya hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Selanjutnya yaitu lingkungan alam. Kota Padang Sidimpuan terletak pada garis 01 derajat 08 07 sampai 01 derajat 28 19 lintang utara dan 99 derajat 1353 sampai 99 derajat 21 31 bujur timur, dan daerah ini berada pada ketinggian 260 sampai 1100 meter di atas permukaan laut. Lalu di sini kita akan memperkenalkan wisata alam dan wisata sejarah dari Kota Padang Sidimpuan. Yang pertama yaitu dapat kita lihat di sini yang namanya air terjun Si55. Mengapa dikatakan air terjun Si55? Karena di sini air terjun ini memiliki 5 jenis air terjun yang terpisah-pisah antara satu dengan yang lainnya, memiliki jarak yang cukup jauh. Untuk berpindah antara satu air terjun ke air terjun lainnya, Anda perlu berjalan kaki. Kondisi jalan yang dilewati terbilang sulit dan ekstrim. Air terjun ini berada di Mujumambe, daerah Maracar, yaitu Tapanuli Selatan. Kemudian ada air terjun Napa. Air terjun Napa dapat kita lihat di sini. Air terjun Napa memiliki air terjun yang mudah diakses. Air terjun ini hanya satu tingkat dan berada di sudut kolam. Dapat kita lihat pada gambar. Meski demikian, debit airnya cukup membuat Anda berdecak kagum karena suaranya yang indah, belum lagi ditambah udara yang sejuk yang ada di sekitar lokasi. Lalu dapat kita lihat di sini Aik Sijorni. Aik Sijorni merupakan air terjun yang tingginya 10 meter. Ini unik karena berada di antara bebatuan yang bertingkat-tingkat dengan permukaan pasir berwarna putih. Letaknya dikelilingi pohon kelapa yang berdiri kokoh. Pemandangan hijau di sekitar air terjun pun menambah kenyamanan yang luar biasa. Air terjunnya tetap deras dan jernih meski di musim kemarau. Aik Sijorni berlokasi di Aik Silibung, Kecamatan Sayurmat Tinggi, Kabupaten Tapanuli Selatan. Lalu ada juga Istana Nanjungal. Istana Raja Nanjungal ini berasal dari marga Harahap. Istana ini memiliki daya tarik sendiri karena memiliki bentuk khas rumah adat suku Mandailing yang disebut dengan Bagas Gudang. Dapat kita lihat di gambar. Untuk melestarikan adat dan budaya Angkola, maka Raja almarhum Tuan Tua Patuan Nagaga Nanjungal mendirikan sebuah istana megah di desa Janji, Mauli, Muara Tais,
Kecamatan Batang Akola. Sekarang dimekarkan menjadi Kecamatan Anggola Muara Tais, Kabupaten Tapanuli Selatan. Selanjutnya yaitu ada di sini yang namanya Candi Bahal. Candi Bahal ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya, satu-satunya yang ada di daerah Sumatera Utara. Disebut dengan Candi Bahal karena lokasinya di Desa Bahal, Kecamatan Padang Bolak. Pendirinya yaitu raja dari Kerajaan Panai yang merupakan bagian dari Kerajaan Sriwijaya. Lalu dapat kita lihat di sini ada kebun bunga matahari Bahal dan juga ada kebun buah naga. Lalu dapat kita lihat juga di sini ada Benteng Huraba. Benteng Huraba yaitu salah satu bukti sejarah di mana para pahlawan berjuang mempertahankan kemerdekaan. Di benteng ini tersimpan 2 buah meriam, alat perang yang digunakan pada pejuang untuk melawan penjajahan Belanda. Nama kedua meriam ini yakni Meriam Simanis dan Meriam Lumsim. Dapat kita lihat pada gambar ya, itu jenis meriamnya. Ya baiklah, selanjutnya ada juga Danau Tao, ada juga Pantai Muara Upu dan Danau Siais. Kita bahas dulu mengenai Danau Tao. Danau Tao ini wisata yang berada di Desa Batang Onang Baru. Indahnya Danau Tao ini seperti Danau Ranau Kumbolo yang ada di Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sehingga ada beberapa wisatawan yang menyebut danau ini sebagai saudara kembarnya. Lalu ada Pantai Muara Upu. Pantai Muara Upu berada di Kecamatan Muara Batang Toru. Sangat potensialis menjadi destinasi tujuan wisata di Tapanuli Selatan. Pantai ini terletak di pesisir barat, berhadapan dengan Samudra Hindia, dengan garis pantai sepanjang 17 km. Panorama alamnya yang begitu indah dan asri dengan pantai pasir putih. Lalu ada juga Danau Siais, dapat kita lihat ya di gambar Danau Siais. Tapanuli Selatan ini memang begitu menarik untuk dikunjungi. Kemudian di sini dapat kita lihat di gambar yaitu ada gunung. Baiklah, selanjutnya di sini ada gunung atau bukit yang dinamakan Tor Simarsayang. Dapat kita lihat di gambar. Tor Simarsayang ini merupakan salah satu bukit yang ada di Kota Padang Sidimpuan. Selanjutnya ada Gua Sayur Matinggi. Gua tersebut berada di Aik Badak Judu, Sayur Matinggi. Untuk menuju ke mulut Gua Perawan ini hanya berjarak 2 km dari persimpangan jalan lintas Padang Sidimpuan dan Sumatera Barat. Gua ini adalah tujuan potensial yang memiliki estetika warisan bumi sudah cukup untuk menciptakan nilai ekonomi. Kemudian ada Barumun Nagari Wildlife Sanctuary atau semacam kebun binatang gitu ya. Di sini merupakan tempat perlindungan dari satwa-satwa liar, satwa-satwa yang dilindungi seperti gajah, harimau, ada juga kera dan beberapa hewan lainnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke pemberdayaan dan konservasi alam dari Kota Padang Sidimpuan. Yang pertama dapat kita lihat di sini yaitu di bidang pertanian. Kota Padang Sidimpuan juga menghasilkan pertanian berupa padi, sawah, lalu ada juga perkebunan seperti perkebunan kopi, perkebunan sawit, ada juga pembudidayaan perkebunan jagung, ada juga di sini karet, lalu yang utama yaitu salak. Maka di sini Kota Padang Sidimpuan juga dinamakan dengan Kota Salak. Lalu ada juga di sini perikanan.
di sana sering membudidayakan ikan seperti ikan mas, ikan lele, dan ikan nila. Lalu kita masuk ke lingkungan sosial. Di sini dapat kita lihat gambar ya. Ini dinamakan marpigi-pigi sebelum memasuki tahap pernikahan. Jadi sebelum masuk tahap pernikahan itu di Padang Sidimpuan ada sebuah tradisi yang lazim dilaksanakan, yakni marpigi-pigi. Marpigi-pigi itu artinya dimana dimaknai sebagai untuk merasakan gimana apa yang akan dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan. Tujuan dari marpigi-pigi ini seperti melaksanakan tolong-menolong terhadap tuan rumah yang ingin melaksanakan acara pernikahan, seperti menghimpun dana sebelum dilakukannya pesta. Melalui acara marpigi-pigi ini, biaya akan terkumpul dan berguna untuk meringankan beban pihak pelaksana hajatan. Selain itu, marpigi-pigi juga bertujuan untuk ajang silaturahmi antara kerabat maupun tetangga. Marpigi-pigi juga sebagai salah satu kearifan lokal Padang Sidimpuan. Marpigi-pigi harus tetap dilestarikan untuk merekatkan hubungan yang harmonis di antara warga setempat. Kemudian dapat kita lihat di sini prosesi pra pernikahan. Ada di sini yang namanya mangaririt boru. Mangaririt boru ini artinya dimana kita harus menyelidiki dulu calon pengantin kita, khususnya perempuan. Ini yang harus diselidiki dulu, bagaimana babat, bibit, dan bobotnya sebelum dia dipinang, sebelum dia dinikahi. Yang kedua yaitu pada mas hatta. Pada mas hatta ini mempelai lelaki dan keluarga datang dan berkenalan langsung kepada pihak perempuan. Dia datang ke rumah perempuan untuk melakukan lamaran. Walaupun perempuannya itu nggak dikenal ya, tapi bukan berarti dia sudah kenal dengan perempuannya atau mempelai perempuan ini, tapi memang benar belum kenal sama sekali sama sang calon pengantinnya. Yang ketiga yaitu ada patobang hatta. Patobang hatta ini lamaran. Jadi pihak laki-laki akan datang kembali ke rumah keluarga perempuan untuk meminangnya dan melamarnya. Dalam melamar ini, pihak laki-laki harus membawa salipi. Salipi diletakkan di dalam kantung berbentuk segi empat yang terbuat dari tikar, anyaman, pandan yang berwarna putih dan dikelilingi hiasan benang berwarna-warni. Di dalamnya terdapat kapur sirih, pinang, gambir, tembakau, dan daun sirih. Lalu yang keempat adalah manulak sirih. Setelah lamaran berjalan dengan lancar, selanjutnya adalah hantaran. Pihak laki-laki akan datang bersama rombongan dengan membawa semua persyaratan-persyaratan yang diminta pihak perempuan pada saat lamaran. Lalu kemudian ada prosesi acara pernikahan. Prosesi acara pernikahan ini yang pertama yang dilakukan yaitu memberi gelar. Di sini pihak laki-laki atau mempelai laki-laki akan diberi gelar. Kemudian ada kenduri. Lalu marhaban. Marhaban adalah penyambutan kedua mempelai. Dalam penyambutan ini diiringi dengan marhaban, pencaksilat, dan gordang sambilan. Yang keempat yaitu tampur tawar. Tampur tawar adalah pemberian restu kedua pihak orang tua, kaum kerabat, dan tamu undangan. Yang kelima doa selamat, lalu membawa kedua mempelai
ke Sungai Batanggadis. Kedua mempelai akan dibawa ke Sungai Batanggadis dan tujuannya itu untuk menghanyutkan perangai yang buruk waktu dia lajang dan gadis. Lalu acara makan siang, kemudian acara hiburan. Kemudian di sini ada tradisi ritual adat Padang Sidimpuan. Tradisi ini dinamakan mengunyah sirih dan memotong kerbau pada upacara adat atau forja. Tradisi makan sirih atau sebagai obat dan juga penting dalam kegiatan adat atau forja. Ini dilaksanakan apabila ada upacara-upacara besar, maka hewan yang disembelih wajib yaitu kerbau. Horja Godang merupakan kegiatan adat yang ditandai dengan kegiatan markobar, margondang, manortor, dan menyembelih kerbau. Di dalam kaitannya dengan teori interaksi simbolik, sirih dan kerbau merupakan bentuk komunikasi non-verbal sebagai simbol undangan dan menyelenggarakan kegiatan adat. Selanjutnya kita masuk pada kuliner Kota Padang Sidimpuan. Di sini ada beberapa menu-menu yang halal ya pada Kota Padang Sidimpuan. Menu-menu yang halal yang bisa dimakan oleh kita yang muslim. Sebab di Kota Padang Sidimpuan itu kalau di sebelah selatan dia rata-rata muslim, sebelah utara dan selanjutnya itu mayoritasnya agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Nah, jadi ini kita di sebelah selatan, tepatnya di Kota Padang Sidimpuan, menu-menu yang halal dimakan dapat kita lihat di PowerPoint ya, seperti ikan salai. Ikan salai itu biasanya belut dan limpat itu ikan lele ya. Kemudian ada ikan merah atau dinamakan ikan jurung. Lalu ada ikan mas. Kemudian ada juga ikan asap, haporas sambal. Kalau di sana dibilang haporas sambal. Lalu ada udang. Udang ini kita asap juga. Kita biasanya di sana diawetkan, yaitu diasap. Kemudian ada bulung gadung atau daun ubi. Daun ubi yang dituk-tuk di sambal juga dituk-tuk, artinya itu ditumbuk, digiling, jadi daun ubinya itu hancur dia seperti bubur bentuknya, teksturnya. Kemudian ada teri goreng, sop kikil, sop tulang sumsum, sambal pati, ikan asam pedas, tumis bunga pepaya, anyang, kolak, dan pakat. Ini ya dapat kita lihat pada gambar ikan salai limbat atau ikan lele. Nah, lalu ada urap. Itu ada urap dari sayuran seperti bayam, kecambah, dan lain-lainnya. Nah, ini terus ada pakat. Pakat itu merupakan rotan muda dicampur dengan sambalnya, sambal tuk-tuk. Sambal hijau tuk-tuk. Nah, di sebelahnya ada sambal tuk-tuk. Sambal tuk-tuk itu cabai yang dikasih sama ikan, lalu ikan itu dibakar, kemudian dihaluskan. Kemudian ada gulai ikan jurung, sop kolak ikan emas yang disop, kemudian dicampur dengan rotan muda. Ini jenis bulung gadung atau daun ubi yang ditumbuk gitu ya teksturnya ya, dapat kita lihat pada gambar. Nah, kemudian juga ada lemang itu ketan yang dimasak melalui bambu, kita panggang pakai bambu. Nah, di sini juga ada dodol di sana namanya alame ini selalu kita buat waktu acara besar atau juga hari raya. Kemudian dapat kita lihat di sini lingkungan budaya. Kita lihat di gambar, di situ ada tari endeng-endeng.
Lalu ada tari rendang bulan. Kemudian pula ada alat musik berupa suling yang terbuat dari bambu yang dinamakan nungneng. Ada juga rumah adat Mandailing, dapat kita lihat ya. Inilah rumah adat Mandailing, dinamakan rumah adat Mandailing, daerah Tapanuli Selatan. Lalu ada alat transportasi. Di sana alat transportasinya yang khas yaitu becak motor. Ini ya, dapat kita lihat di gambar becak motor. Kebanyakan becak motornya menggunakan motor Vespa. Lalu ada pakaian adat. Ini pakaian adatnya dinamakan dulang, pakaian adat dari Tapanuli Selatan. Lalu ada kerajinan kain, yaitu kain tenun ikat. Ini ya, kita lihat gambar, beda sama kain tenun ulos. Kalau ulos biasanya dari Tapanuli Utara ya, dari sebelah Tapanuli Utara. Ini kalau di Tapanuli Selatan daerah kita, ini namanya kain tenun ikat. Demikianlah presentasi kearifan lokal dari daerah saya, yaitu Kota Padang Sidimpuan atau dinamakan dengan Kota Salak. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.